baik. Ya, kita dengarkan selanjutnya kata Mbak Sri lagi. Kita belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita baca dan kita dengar. Lebih banyak mana kita melihat yang positif atau negatif. Lebih banyak mana di sosial media itu kita melihat yang hoax atau yang fakta. Yang jelas jangan salahkan hoax terlalu banyak di sosial media kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa. Jangan salahkan terlalu banyak yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak mudanya tak melakukan apa-apa untuk menghasilkan konten yang lebih berfaedah, menekan mundur konten yang anfaedah tadi. Pertanyaannya adalah kita mau terus-terusan menjadi penonton, pemandu sorak, atau turun menjadi pemain, menjadi bagian, setidaknya pemain cadangan. Mari tak lagi menjadi anak muda yang eksklusif. Mari buka mata, buka pikiran, buka diri. Apa yang sekarang tengah terjadi, mari bersiap, mari mengambil bagian. Bukan tentang seberapa besar bagian yang kita ambil, tapi keinginan untuk menjadi bagian tadi, bagian yang membawa perubahan. Apa yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian? Ya. Apakah teman-teman seorang pemenang ataukah pecundang? Bangsa ini membutuhkan para pemenang, membutuhkan para the winner, orang-orang yang punya semangat luar biasa untuk bergerak, membutuhkan orang-orang yang memiliki kemauan untuk shift, untuk swipe, untuk move on, untuk bergerak melakukan perubahan. Bukan orang-orang yang berleha-leha, santai-santai, ya, menunggu keajaiban. Bukan itu. Tapi yang diharapkan oleh bangsa ini adalah mereka yang mau berubah, mereka-mereka yang mau ingin menjadi pemenang. Nah, ini dia. Maka kamu pemenang atau sejauh mana sih sebenarnya teman-teman urgensi atau tentunya mindset atau pola pikir itu, ya. Nah, inilah teman-teman sekalian, bahwa pentingnya mindset atau pola pikir itu adalah sebenarnya ditekan oleh Mbak Shirley tadi dalam video adalah bahwa yang pertama, mindset itu akan membentuk ucapan, teman-teman. Ucapanmu hari ini, ucapanmu yang barusan itu semua terbentuk dari mindsetmu. Nah gitu, ya. Kamu ngomong, aku nggak bisa, aku males, itu berawal dari mindset. Kalau ucapanmu sudah ngomong begitu negatif, maka itu akan melahirkan perbuatan yang negatif pula. Ketika kamu bilang males, maka kamu kemudian akan males. Kamu gak akan mau berbuat apa-apa. Tapi beda ketika kamu mengatakan, aku bisa. Maka kamu akan berbuat bisa. Itu. Dia tidak menyerah. Ya. Nah, perbuatan yang dilakukan ini kemudian dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi habituate, sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus tanpa ada yang menyuruh, ya, dia selalu melakukannya, maka itulah kemudian menjadi namanya karakter. Jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu terbentuk dari perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang, di mana perbuatan itu bermula dari ucapan, ya, dan ucapan itu diawali dari mindset. Maka mindset ini yang mengawali semuanya. Ya. Dulu kekuasaan Islam pernah berjaya di sepertiga dunia. Itu pun dimulai dari mindset. Kalau teman-teman membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu adalah mindset. Mindsetnya bagaimana? Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib, yang hak disembah kecuali Allah. Ini adalah mindset. Ya, ini adalah mindset. Kenapa Abu Bakar, Umar, ya Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Talha bin Ubaidillah, Abu Sufyan, mereka masuk Islam, mereka memeluk Islam karena pola pikirnya, karena mindsetnya berubah.
Berbeda dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka nggak mau masuk Islam. Kenapa? Mindsetnya nggak berubah. Mindsetnya tetap gitu aja. Maka kalau kepingin berubah menjadi lebih baik, dirubah dulu berpikirnya. Cara berpikirnya, mindsetnya itu dirubah terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, kalau teman-teman kepingin berhasil, ingin punya cita-cita, ingin jadi dokter, ingin jadi sebenarnya psikologi, menjadi hakim, jaksa, pengusaha, semuanya itu akan terwujud kalau teman-teman punya mindset ke arah sana. Kalau tidak, nonsense, teman-teman nggak akan mungkin akan tercapai itu semua. Nah, itu. Ya. Nah, mindset ya mindset itu kan cara berpikir. Nah, ternyata teman-teman sekalian, cara berpikir ini ya, yang dalam bahasa Arab disebut dengan zon ya, atau prasangka ya, gitu. Negative thinking itu prasangka buruk. Ya, positive thinking itu prasangka baik. Nah, di dalam Islam ya berprasangka itu ada dua, namanya positive thinking dan negative thinking. Yang ini husnuzon, yang ini suuzon. Nah, jadi thinking, mindset itu ya, yang tadi udah kita bahas itu ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Ada yang positive thinking, ada yang negative thinking. Nah, tuh ya. Lalu positive thinking itu apa teman-teman? Husnudon. Husnudon itu berasal dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik, kemudian udon yang artinya prasangka. Berarti positive thinking atau husnudon itu adalah berprasangka baik. Berprasangka baik. Ya, sedangkan suuzon atau negative thinking itu berasal dari kedua kata, su artinya buruk dan don artinya prasangka. Ya, nah ini. Maka secara istilah husnudon itu teman-teman adalah sikap mental atau cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Oke, kita garis bawahi sikap mental. Berarti husnudon atau positive thinking itu ada di dalam mental kita. Ya, dia adalah sisi kejiwaan. Ya, itu jadi cara pandang yang itu merupakan sikap mental yang kemudian menyebabkan orang itu melihat sesuatu secara positif. Jadi yang dia lihat itu semuanya positif meskipun menurut orang lain itu adalah negatif. Nah, itu ya. Jadi apa yang terlihat dalam pandangannya semuanya adalah positif. Nah, ciri-ciri orang yang selalu husnudon atau positive thinking itu teman-teman sekalian adalah ya, biar kamu tahu, yang pertama adalah memiliki kehidupan yang tenang dan tentram ya, disebabkan dia selalu berpikir positif. Nah, ini kok bisa iya? Orang yang positive thinking atau husnudon itu hidupnya tenang dan tentram. Kenapa? Dia enjoy. Meskipun corona, meskipun ada kesulitan, tapi dia enjoy. Dia selalu husnudon, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya, maka hidupnya akan tenang dan damai. Kenapa banyak orang itu selalu banyak yang gersulo, marah-marah, ya, kemudian banyak yang bunuh diri karena mereka berpikirnya suuzon atau negative thinking. Itu yang kedua teman-teman ya, cirinya adalah dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, pada keadaan maupun dirinya sendiri. Nah, itu misal ini ada corona, dia nggak berburuk sangka kepada Allah. Ke Allah itu nggak adil ya. Nah gitu.
Ya ke Allah jahat ya, ngasih corona sama kita. Kemudian kita manusia ini cuma di rumah aja. Kemudian melihat keadaan, aduh, keadaannya kayak gini ya, panas gitu, di siang hari panas, payah nih panas. Ya kemudian pas musim hujan, aduh payah nih hujan gitu. Atau melihat dirinya sendiri, kok aku begini ya, dia itu cantik sekali, dia tuh ganteng sekali, wah dia tinggi semampai dan kulitnya halus, sedangkan aku kulitnya hitam ya, sawo bosok gitu dan seterusnya. Gitu. Orang yang husnudon, orang yang positif mungkin tidak pernah berpikir seperti itu. Dia menerima semuanya. Orangnya selalu optimis dalam menjalani hidup. Ya, optimis, percaya diri. Kenapa? Nah, dia selalu bersyukur atas apa yang dia miliki gitu. Dia sadar apa yang dia miliki adalah milik Allah, maka dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Hidung mancung bersyukur, hidung pesek bersyukur, kuping lebar bersyukur, kuping kecil bersyukur, wajah pas-pasan juga bersyukur. Bekerja hari ini dapat 100.000 bersyukur, besok dapat 50.000 bersyukur, nggak dapat juga bersyukur. Karena orang yang mau bersyukur itu hidupnya tenang. Beda dengan orang yang nggak mau bersyukur, kerjanya ngamuk-ngamuk melulu. Udah kerja keras-keras dari pagi sampai sore, nggak dapat apa-apa. Nah kan, stres. Udah ada motor, kepengennya mobil, stres. Gitu. Tetangga beli sepeda, stres. Apalagi beli mobil, stres. Itu tidak bersyukur. Ya. Tuh, kemudian tidak pernah mencari aib orang lain. Ngapain nyari aib orang lain? Gitu ya. Lebih baik ya melihat kuman di depan sendiri itu kelihatan gitu ya, daripada kata pepatah, kuman di depan mata nggak kelihatan, gajah di ujung samudra kelihatan. Ini adalah orang-orang yang suka nyari-nyari aib orang lain. Untuk apa? Untuk menyenangkan dirinya sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain. Ini jadi orang-orang yang suudzon. Sedangkan orang yang husnuzon itu mencari kelemahan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya jadi orang yang selalu positive thinking atau husnuzon adalah disayangi para teman-temannya ya. Nah, gitu. Orangnya dianya baik, maka temannya juga orang-orang yang baik. Dari kelima ini kira-kira teman-teman adakah? Kalau ada, selamat buat kamu. Kenapa? Karena kamu mesti orang yang husnudon atau positive thinking. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kepada siapa teman-teman kita harus husnudon? Kepada siapa kita harus positive thinking?